sekarang ya Pak Jokowi itu sendiri akan kemana alam pikirannya? Pulang kampung, memimpin relawan, ya memimpin partai politik. Kalau Mr. Q harapannya kemana? 1, 2, atau 3? Kalau saya sama dengan adik tadi itu, saya nomor 3. Menurut saya cara paling baik, paling mantap, paling bertanggung jawab ya untuk mengawal agenda Indonesia Maju 2045 adalah dengan memimpin partai politik. Kalau gitu kita sama tos Oh, dulu. tos dulu, tos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Iya. Kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Ini penting ini karena sahabat-sahabat kita semua itu yang menonton itu kan. Soal Assalamualaikum ini kan ada juga, ini lagi rame juga sekarang ya. Oh iya, salam ke salam kepada yang beda agama. Iya, sebenarnya nggak ada masalah. Ya kan? Ya itu kan penghargaan, apresiasi, bukan kemudian orang menjadi pindah keyakinan gara-gara mengucapkan Assalamualaikum selamat itu kan bahasa Arab. Ya. Kalau di Indonesia kan salam sejahtera. salam sejahtera, sama aja sebenarnya. Jadi kita ini, dan itu bukan masuk dalam hukum fikih. Iya. Seperti sholat pakai bukan bahasa Arab, misalnya bukan bahasa Al-Quran misalnya kan. Nah, itu pun ya kalau memang terpaksa dia hanya bisa bahasa Rusia bagaimana? Baru masuk Islam, baru hanya bisa bahasa Rusia ya, sembahyang dia pakai bahasa Rusia. Ya kan? Jadi jangan dipersulit, ya kan? Membatasi pergaulan. Saya kalau ketemu teman saya yang Kristen, Assalamualaikum. Mereka juga Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Apa? Iya. Jadi lucu-lucu aja lah. Orang udah bicara nuklir, udah bicara bagaimana teknologi tinggi, kita masih bicara Assalamualaikum. Aduh. Kalau istilah burung, tempat dia singgah itu pohonnya udah nggak ada lagi. Kita masih nyari-nyari pohon itu. Nah inilah. Ya kan? Nah, saya nggak berani masuk ke wilayah itu, Bang, komentar Abang aja. Ya memang. Kalau Abang marah sama Abang nggak berani. Kalau mas saya masih berani. Ya, kita kan faktanya. Ya, kita bicara. Apa mau dibawa kemana? Al-Muharram. Zulfan Lindan. Baik, Abang nerbitin itu ya? Apa tafsir Al-Quran ya? Bukan. Saya meminta kawan untuk diterjemahkan. Menerjemahkan apa yang Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran oleh? Itu oleh seorang ulama besar tuh, Muhammad Karim Shirazi ya. Kenapa Abang menerbitkan beliau itu, tafsir beliau? Ya karena menurut saya kan begini, tafsir ini terlalu banyak. Tapi orang perlu mendapatkan satu tafsir itu yang mudah dipahami. Mudah dipahami. Misalnya dulu sering sekali dibahas oleh Quraish Shihab, itu tafsir Mizan. Itu dari seorang ulama Syekh Muhammad Husin Tabatabai dari Iran. Itu sudah diterjemahkan dalam puluhan bahasa, ratusan bahasa. Terkenal banget lah pokoknya tafsir itu ya. Quraish Shihab itu pakai salah satu yang dia pegang itu tafsir itu gitu. Tapi itu syarat dengan pendekatan filsafat. Saya sampai hari ini tafsir Al-Mizan itu yang tafsir tentang Al-Fatihah saja saya belum bisa ngerti. Belum bisa memahami apa yang dia maksud. Astaga. Nah, misalnya ini kita cerita sedikit ya. Kita bicara Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu kan selalu mengatakan Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya kan? Nah, lalu kita masuk, kalau ada orang yang dia sudah ibadahnya hebat, tetapi mungkin dilihat kehidupannya biasa-biasa saja, katakanlah tetap miskin, padahal sudah berdoa minta kaya, ya kan, minta harta, tapi tetap miskin, ya kan, tetap tidak dapat misalnya, dia menganggap, nah ini gimana Tuhan nih? Sementara Maha Pengasih nggak Maha Penyayang gitu.
tidak menyayangi dia kan, pendekatannya begitu. Nah, di lain pihak Teman-teman yang nggak pernah sholat, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, kaya raya. kaya raya, Heeh. ya kan, hidupnya sejahtera misalnya. Nah ini kan salah pemahaman. Itu dibahas oleh Al-Mizan ini. Iya, Al-Mizan ini. iya betul. Dia bahas misalnya apa pemahamannya itu bahwa Apa penjelasannya? penjelasannya itu adalah Tuhanlah yang paling tahu di mana posisi kamu diletakkan. Oh. Ada orang Iya. kalau dikasih kekayaan, dia tidak berbuat maksiat. Oh. Dia nggak main judi, dia nggak main ini, dikasih kekayaan, tapi dia berdarmawan, bantu orang miskin, orang susah, orang apa kan gitu. Dan dia gunakan juga pada hal-hal yang proporsional, ya kan, yang untuk kebaikan. Nah, orang ini yang beriman tadi, kalau dikasih kekayaan rusak dia. Oh. Imannya nggak ada lagi, apa kan? Tapi kan ada juga Bang orang kaya yang pelit Bang. Bagaimana menjelaskannya lagi di situ? Ya itu kan kaitannya dengan pelit, ya kan? Heeh. Pelit untuk siapa? Tapi kan untuk dirinya dia royal. Ini kayaknya udah masuk wilayah tafsir Zulfan Lindan. Ya, kalau untuk orang lain dia pelit, Iya, untuk iya. dirinya tidak pelit. Nah, sekarang tafsir yang Abang terbitkan ini apa bedanya dengan Al-Mizan itu? Nah, ini ringan. Ringan. Jadi lebih ringan. Fikih, orientasinya fikih. Orientasinya itu Kalau kata Pak Yahya Sakup itu ketua PPN ini, kalau kita dengar pekih. oke. Pekih. Itu bahasa Jawa Timur. Pekeh ya. Nah, jadi memang berbeda pendekatan filsafat dan teologi dengan pendekatan sosial. Ini pendekatan sosial. Sosial. Jadi lebih mudah orang memahaminya gitu. Ya memang tidak semua tafsir. Terus apa bedanya itu sekarang tafsir mengenai Al-Fatihah itu di Al-Mizan dengan tafsir yang Ya pembahasannya lebih dalam lagi. Kalau itu kan baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kita bicara tentang Alhamdulillahnya. Kalau soal Bismillahirrahmanirrahim tadi di tafsir yang abang terbitkan ini apa ini ngomongnya? Ya prinsipnya sama tadi kan. Oh. Tetapi kan ulasan pendekatannya itu berbeda gitu. Kita akan dibawa terus dengan pendekatan filsafat, teologi. Ya kan? Nah, di sini kan lebih ke muamalahnya. Gitu. Langsung mengambil contoh. Di sini kan mengambil contoh langsung spirituality. Di sini mengambil contoh sosial. Itu bedanya di situ. Jadi makna kepada Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu jadinya apa? Ya kalau di sini kan bagaimana orang mewujudkan kalau Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang, ya manusia mengambil sifat itu dalam kehidupan sosialnya. Dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Oke. Makanya saleh sosial itu menjadi penting. Ya. Iya kan? Istilahnya kan begitu kan? Benar. Yang debat-debat diskusi tahun 90-an saleh individual versus saleh sosial. Dan makanya kalau kita bicara satu tafsir mengatakan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Segala puji bagi Tuhan. Penguasa alam semesta ini misalnya. Itu kan satu sisi kita menggambarkan bahwa kita bisa memahami pujian kita kepada Tuhan itu. Di sini mengatakan tidak pernah ada yang mampu memuji Tuhan itu. Alhamdulillah itu kan sebatas apa pemahaman kita. Sementara Allah itu jauh lebih besar itu kan. Kita mengatakan alam semesta, Allah itu lebih besar dari alam semesta misalnya. Nah, jadi pendekatannya itu memang orang dibawa ke betul-betul ke hal-hal yang sifatnya spiritualitas, gitu loh. Wah ini kita jadi bahas agama. Gak apa-apa Bang, karena kita kan bicara tafsir politik setelah ini. Jadi jangan politik terus Bang. Sayang ilmu pengetahuan Abang itu. Masuk ke wilayah-wilayah yang lain juga. Penting juga ini. Saya kira suka lah. Banyak anak HMI yang nonton ini Bang. Oh gitu ya? Jauh tepat lah ya. Bukan HMI aja lah. Iya kelompok Cipayung lah. Kelompok Cipayung. Plus Ansor juga. Ansor. Kan Saifullah Yusuf tuh kawan kita. Muhaimin, bekas Ansor PMI ini lah. Di samping HMI pasti. Kalau Saifullah Yusuf sama Yahya Stakuf itu HMI juga. HMI Bang, bukan PMI itu. Ya. Makanya sempat digerpol kan di dalam kan ketika mau jadi pimpinan NU. Itu bukan PMI, itu HMI itu. Ya katanya orang HMI dititipkan ke NU. Gitu. Padahal jawabannya sederhana. Bahwa terutama Gus Yahya ya, pada saat dia kuliah di UGM, PMI itu belum ada. Gitu aja. Yang ada HMI, ya masuk HMI lah. Ya.
Sama juga dengan saya. Kenapa masuk MI? Kenapa bukan PMI? Yang ada MI duluan, PMI belum ada. Sebenarnya PMI mungkin sudah ada juga, tapi kita kan kalau lagi mahasiswa itu kan ada daya tarik tertentu. Iya memang harus diakui ya bahwa kalau di kampus-kampus umum lah istilahnya bukan kampus keagamaan yang dominan adalah HMI. Iya, Gitu. iya, PMI itu dominannya di kampus keagamaan UIN. Kalau zaman dulu UIN ya. Iya, IAIN. Iya, Dulu iya, IAIN. iya, Sekarang iya. namanya jadi UIN. Ya itu Gitu. ya. Dan sebetulnya itu bisa diruntut kepada akar sosialnya, Bang. Jadi banyak penjelasannya sebetulnya memang alami aja. Kenapa PMI tumbuh berkembang di IAIN? Ya karena memang anak-anak NU itu orientasinya sekolah keagamaan, pesantren. Melanjutkannya kemana? IAIN. Ya. Nggak kompatibel dia kalau ke ada sih tapi dikit gitu. Dulu ke kan kalau kampus kita umum. bicara PPI kan, apa PI. pelajar di Eropa itu di Oh, luar negeri, oke. Persatuan Pelajar Indonesia, Tahun? dulu kan didominasi. Yang tahun? Hah? 40-an, 30-an, 40-an. Bukan, kita katakanlah tahun 2000 ke atas. Oh, oke. Itu kan dominan HMI ya. Oh, Dan- udah nggak Bang? Tahun 2000-an itu kalau bicara pengurus-pengurus seperti itu, setahu saya ya, justru banyak mereka-mereka yang sekarang PKS. Dulu belum ada PKS. Dulu tuh di Ko, Tarbiyah, Usroh, kami Bang. Ya. Iya. Tapi kan sekarang NU. Oh sekarang itu? NU. Oh. Saya ketemu tuh dengan mahasiswa-mahasiswa dari NU ya, di Belgia, di di Paris, terus di Belanda, di beberapa negara. Mereka mulai sekarang. Artinya dia mulai sadar bahwa ada peluang-peluang untuk mereka bisa dapat beasiswa untuk sekolah. Dulu kan LPDP kenapa banyak? Karena dikuasai oleh memang kalangan PKS kan, gitu. Iya, iya, iya. Ya, ini kan gini, LPDP ini kan berada dulu di Komisi 7. Nah, siapa penguasa Komisi 7 itulah yang bisa merekomen orang. Oh. Itu fakta dulu Iya, ya, iya, tapi iya. sekarang kan mungkin nggak lagi. Iya, iya, Sekarang iya. sudah ditangani karena syarat dengan persoalan-persoalan non teknis, makanya ditarik oleh ke arah menteri. Nah, dikesankan dulu bukan PKS yang salah, mereka yang memahami bahwa ada peluang. Iya, iya. Dan mau berikhtiar, berinisiatif di situ. Iya, kan nggak salah. Iya. Orang berinisiatif, Iya, berikhtiar, iya. ada Betul. peluang. Betul. Apa yang salah kan? Betul, gitu. betul. Gitu. Salah kalian lah, kenapa Betul, kalian nggak betul. itu? Nah mungkin sekarang mulai disadari juga. Sama juga dengan waktu itu ribut-ribut kan. Oh ini PKS Tarbiyah ini menguasai masjid-masjid. Ya sekarang dibalikin. Sekarang masjid lu urus gak? Musola lu urus gak? Iya. Kalau ada orang ngurus, kok lu marah kan? Lo marah. Iya dong. Jadi kan kita jangan terbalik cara berpikirnya kan. Benar, benar. Harusnya kita bersyukur kalau ada yang mau ngurus masjid ya. Betul, betul. Iya. Ya. Baik Mr. Q. Ya ini kita sekarang mau masuk ke tafsir politik. Iya. Nah ini kan tetap yang menjadi pertanyaan. Kemana Pak Jokowi ini setelah tidak lagi menjadi presiden kan itu. Nah, itu Satu yang, hal misalnya. itu yang banyak tafsirnya itu, Bang. Banyak tafsir Nah, nih, orang banyak kitab. mengatakan- Banyak kitab nih, Bang. Tergantung siapa imamnya atau kiainya nih. Ya. Menarik ini ada satu anak muda ya. Azri Ansah itu namanya yang sekarang lagi mengambil PhD di Illinois University. Southern Illinois di Amerika dan sekarang juga sedang membantu di Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Dan dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini selesai Iya. kalau tidak mempunyai Iya. jadi setelah dia menjadi presiden Iya, iya. dia tidak mempunyai infrastruktur Iya. politik Iya. yaitu khususnya partai politik maka Pak Jokowi ini dianggap sudah selesai dalam persoalan politik ini. Nah menurut Mr. Q gimana? Ya tafsirnya sebetulnya lebih luas daripada itu ya. Tafsir pertama bahwa Pak Jokowi setelah menunaikan tugas sebagai presiden ya berhenti di dunia politik. Ya. Tafsir yang kedua, Pak Jokowi tetap aktif di politik, di pemerintahan, membantu pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Tapi caranya seperti apa? Nah menurut saya pada titik ini juga sebetulnya paling tidak ada dua teori sih. Pertama, Pak Jokowi tidak masuk kepada salah satu partai politik.
Tapi beliau tetap bergerak di dunia kemasyarakatan dan di dunia sosial kemasyarakatan itu, dan pintunya ada. Jangan lupa bahwa Pak Jokowi walaupun bukan pimpinan di PDI Perjuangan, tetapi dia punya satu partai dalam tanda kutip, yaitu Partai Relawan, Bang. Ya, jadi Pak Jokowi itu justru kekuatan selama ini adalah kalangan relawan. Orang-orang yang berhimpun, berasosiasi, aktif di politik, memperjuangkan Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, membantu Pak Jokowi, tetapi bentuk badannya itu bukan partai politik. Ada yang betul-betul paguyupan, ada yang misalnya juga punya bentuk, saya nggak tahu ya, kayak Projo misalnya, Budi Ari itu apakah menjadi ormas atau tidak, tetapi yang saya tahu mereka punya ADART gitu ya. Saya sendiri juga dengan teman-teman yang kemarin aktif di salah satu simpul relawan 02, pada hari ini berkumpul dalam sebuah wadah yang namanya Rumah Juang Indonesia Emas gitu ya. Artinya teman-teman relawan ini dengan segala persahabatannya, dengan segala potensinya, dengan segala jaringannya, itu sayang kalau istilahnya ditinggalkan atau dibubarkan begitu saja. Minimal yang sekarang sudah jadi sahabat, ya persahabatan tetap dijaga gitu loh, Bang. Karena apalagi mereka-mereka yang sudah istilahnya udah nyambung, udah cocok, sudah satu pemikiran. Ya kan dalam hidup ini kan salah satu kebutuhan selain sandang mangan papan kan teman, Bang. Gitu. Iya dong. Apalagi kalau udah senior-senior kayak begini nih, Bang. Apalagi kebutuhannya. Kalau nggak ada teman bengong kita. Di samping teman dan kepercayaan. Kepercayaan, ya Bang. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini punya satu segmen kelompok masyarakat yang sangat besar dan luar biasa kalau misalnya yang namanya relawan. Relawan Pak Jokowi ini kan ratusan saya kira kalau di seluruh Indonesia. 400-an katanya. Iya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi itu tidak akan kehilangan kehilangan kaki kalau menurut saya di masyarakat, tidak akan kehilangan ruang, tidak akan kehilangan pendukung. Apalagi sampai dengan hari ini ya Pak Jokowi itu masih sangat populer, masih sangat didukung oleh relawannya. Pada Pilpres 2024 misalnya ada perbedaan pilihan jalan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Itu kita melihat bahwa mayoritas menurut saya nih ya, hitung-hitungan kasar tapi ini bukan hitungan yang sangat detail, bukan survei yang sangat detail dan ilmiah. Itu saya lihat mayoritas relawan Pak Jokowi itu ke Prabowo dan Gibran. Iya. Bahkan muncul satu bentuk baru yang namanya relawan Gibran gitu. Itu bentuk yang lain lagi. Hanya sebagian yang ke Ganjar, dan notabene biasanya memang karena teman-teman yang ada di situ afiliasi politiknya dengan PDI memang kental gitu. Benar. Misalnya Adian, terus kemudian siapa anaknya Pak Jakob Nuawea itu? Andi Gani Nuawea. Yang notabene memang politisi PDI Perjuangan, Bang. Tapi kalau yang tidak berafiliasi dengan PDI Perjuangan itu dukung Pak Jokowi dan otomatis kemudian dukung Prabowo Gibran. Gitu. Jadi sebetulnya Pak Jokowi dengan popularitasnya dia, dengan jaringan yang sudah bersama dengan Pak Jokowi mungkin 10 tahun bahkan lebih gitu ya. Kayak Bara JP itu sudah berdiri dari 2012 atau 2013. Artinya sebelum Pak Jokowi jadi presiden gitu ya. Itu adalah satu kekuatan menurut saya. Nah, tetapi tentu saja muncul tafsir ketiga yang tadi Abang kutip itu. Saya nanti minta tulisannya Bang ya kan, atau analisanya karena saya belum pernah membaca dan belum kenal dengan adik itu. Bahwa Pak Jokowi tidak cukup hanya mengandalkan relawan. Ya. Karena memang relawan itu dia punya keterbatasan. Relawan itu wilayahnya adalah wilayah sosial. Relawan itu tidak punya tempat dalam proses-proses pengambilan pemerintahan, dalam proses pengambilan keputusan pada masa pemerintahan. Kan kalau kita bicara politik kenegaraan, Bang, ini ada 2 fase. Pertama itu fase pemilu, fase kampanye. Yang kedua fase pemerintahan, menjalankan pemerintahan. Jadi election dengan governing, gitu, Bang. Nah, saya lihat relawan itu posisi terbesarnya dan sangat nyata itu adalah pada saat election. Di situ jaringan, networking, voluntarisme itu Bang, ampuh banget dalam menyebarkan ide dan gagasan. Tapi yang menarik ya gini, Mr. Q ya, sejauh mana kekuatan perhatian Prabowo terhadap relawan dibandingkan dengan Pak Jokowi? Karena begini, Pak Jokowi ini kan luar biasa terhadap relawan. Apakah
Prabowo juga begitu terhadap relawan. Ini kan nanti akan, Iya. Oke, saya lanjutkan dulu nih Bang ya, belum selesai nih Bang. Iya, Apa iya, namanya, bab tafsir-tafsir nih Bang. ya, Kalau tafsir-tafsir kan biasanya tebel-tebel ya Bang bukunya ya. Yang iya, Abang terbitkan tuh berapa buku harusnya? berjilid-jilid. Berapa buku rencananya Bang? Tafsir yang luar biasa itu minimal tuh 20 jilid. Yang ini mau Bang terbitkan nih berapa nanti? 20 jilid. Ya udah, ini bukan tafsir, kalau enggak nanti penonton lari Bang. 20 jilid. Bang. Jadi yang nomor 2 ini dia mengatakan bahwa, yang nomor 3 ini dia mengatakan bahwa mazhab mazhab partai politik ya. Yang kedua tadi mazhab relawan. Mazhab pertama mazhab pulang kampung. Mazhab yang ketiga ini mengatakan bahwa jangan lupa bahwa era terpenting dan terlama itu adalah era governing. Karena sesungguhnya era election itu hanya memilih siapa pilotnya dan kopilotnya dalam menerbangkan pesawat Indonesia Incorporated. Yang keputusan-keputusan politik yang sesungguhnya adalah diambil pada era governing itu. Alokasi pendidikan, alokasi kesehatan, infrastruktur, bagaimana menciptakan lapangan kerja, investasi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi era terpenting itu adalah governing. Nah, realitanya, fakta kerasnya pada hari ini, bahwa era governing itu medannya berubah. Terbesar itu ada di parlemen dan di pemerintahan, di eksekutif dan legislatif. Nah, penubuhan dari eksekutif dan legislatif itu, di situ peran partai politik dominan sekali. Contoh, kalau kita bicara pemerintahan, kita bicara kabinet, saya yakin 50%, 60% diisi orang-orang yang bersumber berasal dari partai politik, Bang. Yang notabene tanpa afiliasi dengan partai politik itu jangan-jangan cuma 30%. Yang jelas bukan orang partai mungkin 20%, 20%-nya lagi atau 15%-nya adalah bukan orang partai tapi terafiliasi dengan partai politik. Iya. Dan sisanya lagi adalah partai politik. Itu Abang pasti tahu persis itu. Iya, iya. Nah, di DPR malah lebih telak lagi. Nggak ada orang yang bukan partai politik, Bang. Sampai ekstrimnya saya katakan, bahkan Bu Mega. Bu Mega itu dia nggak ada di parlemen. Dia hanya punya akses karena dia adalah ketua partai. Bayangkan kalau Bu Mega itu bukan ketua partai, apa bisa dia berperanan di dalam Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Jadi DPR itu jelas 100% partai politik. Nah, partai politik fungsinya penganggaran, pembuatan undang-undang, pengawasan. Itu yang berlangsung selama 5 tahun itu, Bang. Sehingga ya pengambilan keputusan mengenai alokasi kesehatan, IKN terus apa enggak, ya kan? Kemudian hilirisasi jalan terus apa enggak, makan siang, makan bergizi itu lanjut atau tidak, bagaimana bentuknya, berapa formatnya, berapa yang terima dari pelajar Indonesia, berapa jumlah angkanya, semua partai politik. Nah, jadi saya bisa menerima argumentasi yang nomor 3 ini, gitu loh. Bahwa sangat penting Pak Jokowi untuk menjadi pimpinan partai politik supaya bisa mengawasi atau mengawal semua proses-proses yang terkait dengan pengambilan keputusan tadi. Nah, itu mungkin snapshotnya. Nah, kalau makronya, Bang, kita bicara bagaimana cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas mau diwujudkan menuju 2045, Bang. Gitu. Yeah. Nah, ini kan harus dikawal. Dan pengawalannya, mohon maaf, pengawalan era pemerintahan, bukan era election. Gitu loh. Saya kan pengalaman, kita ini kalau berada di luar pemerintahan atau tidak menjadi bagian dari pemerintahan, sekencang apapun kita teriak, kalau yang di dalam itu tidak peduli atau tidak mau mendengar, kan akhirnya kan yang terjadi kan keputusan final kan tetap kepada partai politik kan, kepada parlemen, kepada eksekutif, Bang. Jadi saya bisa menerima argumentasi itu. Nah, sekarang tinggal kemudian ya sekarang ya Pak Jokowi itu sendiri akan kemana alam pikirannya dari 3 mazhab atau 3 tafsir itu tadi. Pulang kampung, memimpin relawan, ya, kemudian ya memimpin partai politik. Gitu. Kalau Mr. Q harapannya kemana? 1, 2, atau 3? Kalau saya sama dengan adik tadi itu, saya nomor 3. Saya nomor 3. Menurut saya cara paling baik, paling mantap, dan paling bertanggung jawab ya untuk mengawal agenda Indonesia Maju 2045 adalah dengan memimpin partai politik. Gitu. Ya, kalau gitu kita sama tos. Oh, tos dulu, tos. Sama kita. Argumentasi Abang apa? Atau alasan Abang apa? Ya, pertama dari faktor usia masih muda. Ya. Kedua,
kita masih memerlukan orang yang memainkan politik ini dengan kepala dingin, Iya. ya. Sehingga dengan ada dia di tengah-tengah dunia politik kita ini, antar partai, parlemen, eksekutif, yudikatif, kan perlu ada orang yang bisa kepalanya dingin, ya. Bagaimana untuk mengkonsolidasikan ini jangan saling benturan. Ya memang kan lari lagi. Kalau tidak ada posisi politik yang strategis, Ya. nggak bisa kan gitu. Nah jadi saya melihat itu. Selain itu saya ingin menyampaikan juga bahwa saya pernah di PDIP gitu ya. Ada rasa sedih juga gitu ya. Romantisme saya itu mengatakan sedih saya Pak Jokowi itu konflik dengan PDIP. Apalagi dengan pribadi Ibu Mega kan gitu. Tetapi ya situasi berkata lain apa boleh buat. Kan manusia harus ada pilihan. Kan gitu. Perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup ada pilihan. Iya. Nah, pilihannya seperti ini, Pak Jokowi Iya. punya pilihan, Iya. ya kan? Ya. Harus berseberangan, Iya, iya. harus berbeda. Iya, iya. Nah, saya kira itulah memang manusia ditentukan oleh jalannya sendiri ya. Nah, Kalau saya tuh melihatnya begini, Bang, bahwa agenda Indonesia Maju itu adalah agenda yang tetap mengalami kontestasi. Terutama kalau kita bicara turunannya ya, program-program konkretnya. Yang saya sering bilang itu atau saya sederhanakan itu ya 5 item itu. Pertama soal pembangunan infrastruktur, kedua soal hilirisasi, 3 digitalisasi, 4 soal pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, pangan, gizi, energi dan lain-lain. Yang kelima soal pembangunan IKN. Oke lah mengenai infrastruktur setuju, tapi kan ada gradasinya juga. ya. Nggak semua juga partai politik setuju dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dianggap istilahnya terlalu berlebihan gitu kan. Harusnya dialokasikan lebih banyak kepada pembangunan SDM gitu, kepada kesehatan, kepada yang lain-lain. Nah, sementara bahkan untuk yang menurut saya pro kontranya juga harusnya minimal ya, karena itu bicara mengenai kebutuhan manusia, kesehatan, pangan dan yang lain-lain. Sebetulnya juga tetap pro kontra juga. Pak Prabowo mau mengangkat program makan siang bergizi kan, atau makan bergizi buat anak-anak sekolah. Jumlah angkanya besar sekali. Emang semua setuju? Kan nggak semua setuju, Bang. Iya. Nggak semua setuju dengan program itu. Lalu misalnya soal IKN, lebih pro kontra lagi. Gitu. Jadi agenda-agenda ini kalau nggak dikawal, Bang, pertama bisa bubar, bisa batal. Yang kedua, dia tidak akan optimal. Nah, kalau kita sudah pada titik ini, maka sebetulnya mau nggak mau memang harus ke partai politik. Pertanyaannya, partai politik baru atau politik yang sudah ada, kan begitu kan? Iya. Lah, kita bicara pemerintahan 2024-2029. Lah, kalau partai baru, maka partai itu baru masuk parlemen, kalau masuk, Iya, 2029. 2029. Berarti siapa yang mengawal proses 5 tahun ini? Iya, Gitu iya, loh. iya. Nggak ada, Bang, yang mengawal itu. Per hari ini kalau bicara era governing, partai politik yang tidak lolos PT itu ya statusnya kurang lebih sama dengan relawan. Nggak punya akses ke parlemen. Terutama tingkat pusat ya. Karena kalau partai politik ini yang tidak lolos PT di nasional kan di daerah, di kabupaten kota kan juga Ada. di DPRD masih ada gitu loh. Jadi nggak punya akses kepada pembuatan kebijakan besar di tingkat nasional. Karena itu mau nggak mau ya harus bicara partai politik yang sekarang ada di parlemen. Nah, dari 8 partai politik itu, kalau saya kerucutkan lagi. Intinya ada 3. Kaki utamanya ada 3. Gerindra, PDI, dan Golkar. Iya. Gerindra pasti dukung Pak Prabowo. PDI pasti di luar. Jadi kata kuncinya penyeimbangnya nanti di Golkar. Iya. Karena itu Pak Prabowo sangat berkepentingan agar yang memimpin Partai Golkar itu akan loyal, akan sepemikiran, dan betul-betul dia percayai, Bang. Gitu. Nah, itulah keputusan menurut saya dari sekarang sampai nanti beliau dilantik, itu yang harus beliau lakukan, atau sampai dengan beliau nanti setelah dilantik, harus putuskan akan siapa yang beliau paling percayai untuk mengawal pemerintahan dia, yang akan bisa menghasilkan pembuatan kebijakan yang betul-betul koheren, teknokratis gitu ya, akan mendukung dia tanpa reserve, loyal betul, dan ya akan mengusung agenda Indonesia Maju atau Indonesia Emas, garis miring Indonesia Macan Asia gitu, Bang. Saya ngeliat Macan Asia itu sebetulnya sama aja dengan Indonesia Emas, Bang. Namanya aja yang beda. Iya. Iya.
Intinya kan Indonesia kan menjadi bangsa yang bermartabat. Mm-mm. Mau bermartabat kan apa? PGDP-nya harus tinggi, ya kan? SDM-nya harus berkualitas, Iya. infrastrukturnya harus bagus, digitalisasinya optimal. Ya udah itu Bang, sebetulnya. Iya, Jadi iya. sebetulnya yang sekarang ini adalah Indonesia macan Asia, Bang, gitu. Jadi itu harus diputuskan oleh beliau. Siapa yang paling dipercayai? Apakah Airlangga, apakah Agus Gumiwang, apakah Bambang Susatyo, apakah LBP, apakah Bahlil, atau ya yang saya pernah usulkan Joko Widodo gitu. Gitu, Bang. Ya artinya kalaupun yang ada sekarang itu yang nama-nama disebut tadi kecuali yang Joko Widodo ya, saya kira Erlangga itu masih termasuk yang sangat loyal lah. Ya. Ya. Ini kan relatif orang ini tidak banyak bermain politik. Karena memang latar belakang dia bukan orang politik sebenarnya kan. Nah jadi tetapi memang ideal. Kita sudah sepakat itu keren, ideal kalau memang Pak Jokowi yang menjadi ketua umumnya kan gitu. Mr. Q. Iya, Bang. Ya. Kalau saya agak berbeda di situ, Bang, soal Erlangga. Saya dengar waktu menjelang pendaftaran itu sempat belok-belok, ya kan. Ya, kemudian ya ada agenda-agenda macam-macam yang terakhir buat saya ini, mohon maaf ngulangin lagi jadinya nanti di soal-soal gitu. Ya, beliau itu nggak ada di hatinya itu nggak ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi menurut saya. Terbukti dengan menggandeng lembaga-lembaga survei yang menyerang Pak Jokowi dan menyerang Pak Prabowo. Dan yang aling-aling. Buat saya itu nggak ada sensitivitas. Nggak ada sensitivitas berarti nggak ada di hatinya, Bang. Sederhana gitu aja. Ini kita mungkin beda pendapat ya. Beda tafsir ya, Bang ya? Kalau gitunya sama. Beda tafsir. Itu kan fakta. Iya, Kita iya. udah pernah bahas kan. Oh iya. Mr. Q tidak ada, Hasan Nasbi tidak ada. Nggak apa-apa. Ya. Tapi yang tiga itu jangan ada gitu. Ini Jangan- teman-teman Golkar jangan salah paham ya. Bukan saya pengen atau harus masuk ke dalam. Saya nggak ada itu nggak apa-apa. Hasan nggak ada itu nggak apa-apa. Tapi jangan tiga itu yang ada. Problemnya orang yang Iya. menyerang Prabowo kenapa ada di situ? Iya, Kan gitu. nyerang Jokowi kenapa situ? Iya, Mau makzulkan Jokowi Nah, ada di situ. ada Jangan di sampai tafsirnya orang yang mau makzulkan Jokowi dimasukkan berarti yang memasukkan juga punya pikiran yang sama kan begitu. Jangan sampai begitu. itu sebenarnya nggak perlu tafsir filsafat dan teologis, itu praktis saja. Nah itu aja Bang. Katanya orang politik, partai politik masa mikirnya nggak begitu sih? Bagaimana sih? Itulah. Itu Bang. Jadi nggak ada keberpihakannya, nggak ada loyalitasnya kalau menurut saya. Bahaya. Soal kemudian fragmen itu atau contoh itu dianggap tidak cukup untuk argumentasi yang besarnya gitu loh, bahwa nggak loyal segala macam, ya terserah masing-masing. Iya. Buat saya yang kecil ini menggambarkan yang besar, mewakili yang besar gitu loh. Loh ini penting loh. Orang Iya, ingin memakzulkan Jokowi kok. Iya. Iya kan? Iya, kan itu contoh nggak cukup, itu contoh nggak penting, nggak relevan. Ya silakan aja kalau berpendapat begitu. Tapi kalau menurut pendapat saya itu sangat relevan. Kalau dia nganggap itu tidak penting, tolong kasih contoh yang penting lagi. Iya. Yang lebih penting dari itu Iya. kan. Ya, saya dengar juga kan, balik lagi nih, akhirnya ngulangin lagi pertanyaan Abang sih. Dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, beliau tidak cukup pasang badan kalau menurut saya, dengan sumber daya, dengan apa nilai pentingnya undang-undang itu bagi Pak Jokowi, dengan pentingnya nih undang-undang itu untuk menciptakan iklim investasi yang ujungnya adalah menyediakan lapangan kerja, yang 5 tahun 10 tahun ini adalah tantangan terbesar bagi bonus demografi kita. Ya berarti nggak loyal Bang. Di mana loyalnya Bang? Untuk hal sepenting sebesar itu bagi bangsa dan negara, dan menurut Pak Jokowi itu jelas-jelas penting, beliau nggak perjuangkan, malah yang lebih memperjuangkan adalah menteri-menteri yang lain yang atau pejabat-pejabat lain yang porsinya nggak di sana Bang. Mohon maaf Bang. Iya. Gitu loh. Jadi itu kalau buat saya udah lebih daripada cukup sebagai sebuah contoh. Satu, yang kita harapkan, ya artinya baik Pak Bukan saya nggak suka pribadi Iya, ya bukan. dengan Pak Erlangga. Artinya Bukan. Artinya, kalau kita sudah menemukan satu situasi yang seperti itu, ya tentu kan Pak Prabowo dengan Jokowi harus lebih berhati-hati. Iya. Kan itu sebenarnya. Iya. Jangan Itu aja pesannya menurut saya sih. Jangan ada penikaman dari belakang. Iya. Kan gitu. Soal nanti Pak Prabowo pilih siapa, dukung siapa untuk jadi ketua umum Golkar, ya kembali kepada beliau kan. Iya. Tapi ini kita kan memperlihatkan, menunjukkan satu perspektif lah. Ya, dan maksud dan tujuan agar beliau memberikan perspektif yang luas, pertimbangan yang jauh, lihat ke belakang, sehingga keputusannya apapun nanti yang terbaik gitu Bang. Itu Ya. sih. Saya kira memang kita mengharapkan ya sebenarnya Indonesia ini maju dalam 4 serangkai tokoh ya. Oh,
ya Megawati, Oke. SBY, siapa? Jokowi, Jokowi dan Prabowo. Prabowo. Oh iya 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 iya. Iya. Tapi kan nampaknya yang mungkin hanya 3 ini. Ya ya ya. Ya. SBY, Prabowo, iya. Jokowi kan. Iya iya. Ya nggak apa-apa lah, 3 lawan 1 ya. Iya, iya. Dan nggak usah terlalu sedih juga, karena kan rakyat kan tetap punya pilihan. Kemudian kita juga udah punya pengalaman di masa lalu, gitu ya. Boleh dibilang sebetulnya tokoh-tokoh Republik itu, Bang, itu cuman bersatu ketika musuhnya itu penjajah. Musuhnya itu Belanda. Itu pun juga nggak sepenuhnya 100% itu solid dan sama. Mereka kan berbeda juga mengenai cara perjuangan kan, misalnya kan begitu kan. Ada yang kooperasi, ada yang non kooperasi. Ya. Emangnya Bung Karno nggak dihujat sama teman-teman dia yang sama-sama Ya. pahlawan kemerdekaan? Dihujat, Bang. Gitu loh. Nah, kita lihat Bung Karno juga tidak setuju dengan iya. KMB misalnya. Iya, iya. Begitu sudah merdeka kan Bung Karno dengan Bung Hatta kan beda jalan, ya kan? Bung Karno dengan Syahrir beda jalan, walaupun kalau itu memang beda pemikiran dari sebelum merdeka kan Iya, gitu. iya, iya. Hanya konsekuensi yang sangat niscaya saja bahwa mereka kemudian beda jalan kan memang beda ideologi. Iya. Gitu kan. Kemudian Bung Karno beda jalan dengan siapa bapaknya orang tuanya Prabowo? Sumitro gitu loh. Jadi ya itu sesuatu yang biasa saja bukan berarti kemudian satu jalan kebenaran yang satunya jalan sesat, satunya terang dan satunya pangeran kegelapan. Enggak, ini kan beda pilihan aja. Dalam Orde Baru misalnya antara Pak Harto sebagai TNI, Jenderal TNI dengan Masumi sama melawan ke PKI. Tetapi selanjutnya beda. Nah, kan? Iya. Tokoh Masumi tidak ada yang masuk. Dan itu adalah sejarah yang berulang dan terjadi di semua bangsa, Bang. Semua bangsa. Ya, kita lihat misalnya bagaimana siapa? Misalnya Timor Leste. Awalnya bersatu antara Sanana Gusmao dengan Mari Alkatiri, dengan Ramos Horta, dengan Taur Matan Ruak, melawan Indonesia. Begitu merdeka, masing-masing bikin partai sendiri. Iya. Ada Fretilin, ada CNRT, ya. Siapa namanya? Sanana mendirikan partai sendiri. Padahal kita pikir dulu satu paket itu dengan siapa, dengan Mari Alkatiri segala macam dan seterusnya. Awal-awalnya sama. Loh iya, tapi kan ternyata begitu pemerintahan kan berbeda. Iya. Gitu. Jadi menurut saya sih, ya kita kalau ada perbedaan di politik itu biasa aja. Kita sikapi dengan kepala dingin dan jangan jadi emosional. Anggap aja itu adalah perbedaan analisa, perbedaan data, perbedaan teknokratis gitu. Dengan cara seperti itu kita tetap bisa bertemu sebagai anak-anak bangsa gitu, Bang, dan tidak menimbulkan pertumpahan darah. Ya, pemilu itu adalah jalan pemilu itu kan, politik itu kan jalan damai dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Iya. Kalau nggak ada pemilu, Bang, ujungnya kan perang. Ya, tapi kan sekarang yang terjadi bukan perbedaan pendapat. Apa, Bang? Perbedaan perasaan. Nah, kan susah. Itulah makanya penting banget gitu kita ngomong. Sebetulnya ini beda perasaan aja, Bang, ya. Nah, beda perasaan. Iya, itu malah lebih lagi. Lebih sulit, tapi lebih sulit ketemu. Ya kan? Kalau perbedaan pemikiran itu satu saat bisa ketemu. Iya. Dalam situasi yang lain, beda perasaan ini berat. Iya. Ya kan? Ya, lebih gawat lagi jangan sampai perbedaan perasaan dikonstruksi sebagai sebuah kecurangan pemilu atau sebuah kegelapan demokrasi, kan begitu, Bang. Gitu. Apalagi kemudian menggunakan hoax dalam diskusi kita sebenarnya. Iya. Nah, itu salah. Oh, baik, Mr. Q. Iya, Bang. Terima kasih, Sama-sama, Mr. Bang. Q ya. Thank you. Tidak terasa kita Iya. ini Malam-malam. malam-malam dan lama sekali kita ngobrol ini. Mudah-mudahan semuanya ada manfaat. Amin. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Untuk Indonesia emas. Indonesia Mas. Dengan Indonesia macan Asia. macan Asia, Asia. iya. Ya. Makanya ini harus serius. Jangan sampai macannya lumpuh. Iya, Nah, betul. iya kan? Dan lebih gawat lagi jangan sampai dilumpuhkan dari dalam. Nah, Bukan yang luar yang melumpuhkan, Dari dalam. Iya. harus makanya Itu pesan kita kepada Pak jadi, Prabowo. itu kan selalu gitu. Menghadapi musuh di luar itu lebih gampang dari menghadapi musuh yang ada di dalam. Nah, dalam ini beresin dulu lah. Iya. Pak Prabowo dari sekarang sebelum dilantik beresin dulu dalam ini. Benar. Ya kan? Jadi waktu sudah dilantik jalannya tuh enak. Insight juga yang mau saya sampaikan adalah bukan berarti kemudian yang dianggap musuh itu hanya mereka yang betul-betul berbeda pendapat. Kemudian misalnya berkumpul dengan oposisi. Enggak.
Tapi yang kemudian tawar-menawar, yang mengambil semua kebijakan publik itu sengaja, ini gua keluar nih, kalau lu nggak Ya. lu nggak fasilitasi, itu berbahaya, Bang. Dalam agama nih, Ah, apa Mr. Q, musuh di dalam tuh iblis. Musuh di luar tuh manusia, betul. Saya nggak berani sampai ke sana, Bang. Ini Loh, tafsir teologis karena ya, Bang. Saya begini. tafsir teknokratis aja. Gini. Ah, ah. Jadi semua pembuatan kebijakan publik itu kan ada kajian akademiknya, ada kajian teknokratisnya, ada kajian engineeringnya. Nah, tapi karena nego-nego politik, akhirnya itu kemudian nggak bisa sebagaimana desain yang ideal, Bang. Nah, itu menurut saya sudah sebuah kesalahan dan itu sebuah kerugian gitu. Karena kebijakan publiknya menjadi nggak koheren, tanggung-tanggung, dan biasanya gagal. Iya, iya. Gitu, Bang. Itu dari sisi teknokratis. Silakan lanjutkan dari sisi teologis. Nah, ya dari segi religius lah, nggak usah teologis ya. Itu tadi yang saya katakan bahwa musuh kalau secara agama itu musuh dari dalam itu iblis. Dia ada di dalam diri kita sebenarnya. Sehingga ada satu doa itu dari cucunya Rasulullah itu mengatakan, ya Allah, Engkau berikan iblis itu berada di dalam diri kami dan mengalir melalui darah-darah kami, dan mereka tahu apa yang kami rencanakan, tetapi kami tidak tahu apa yang dia rencanakan. Ya kan? Kan berarti lebih sulit. Lebih sulit. Sementara kalau di luar itu kan kita tahu apa rencana dia semuanya kan. Kirim aja Mr. Q survei di situ kan. Kirim aja Toto untuk interview sana kan ketahuan kan. Gitu loh. Atau Hasan Nasbi misalnya. Tetapi kan kalau yang ini nggak ketahuan. Gitu loh. Bayangkan Allah itu memberi kepada iblis itu mengetahui apa yang kita rencanakan. Oh, lu mau ke sana ya? Gua giring ke sini kan gitu. Makanya yang bisa melawan itu kan keimanan. Tadi kurbatan ilallah yang dekat sama Allah. Pak, kalau gitu kesimpulannya saya, Bang, ya. Pak Prabowo pilihlah yang imannya paling kuat dalam mendukung Bapak. Artinya termasuk iman politik. Iya, iman politik, Bang. Jangan goyang-goyang. Iman politik, iman Indonesia emas, iman Indonesia macan Asia itu, Bang. Sehingga tidak digagalkan dari dalam. Enggak. Setuju. Mr. Q, terima kasih. Thank you, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.